Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024. Untuk kali ini saya memutuskan untuk melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-43. Karena tadi siang saya sempat melakukan atau mengadakan polling ya di kolom komunitas, dan banyak yang meminta agar cerita Asep diteruskan. Maka dari itu saya memutuskan untuk melanjutkan kisah kali ini. Dan untuk kisah di part 43 kali ini bermula sewaktu Asep bertemu dengan ibu kandungnya ya teman-teman, yang sudah lama tidak berjumpa. Dan setelah mereka mengobrol tidak seberapa lama, Asep pun ingin menunjukkan sebuah rumah yang akan ditempati oleh ibunya tersebut. Dan beberapa saat kemudian Asep sudah menjalankan mobilnya menuju perumahan elit yang letaknya di luar kota. Di perumahan elit itu Asep sudah menempatkan Ira dan Piratna. Ia memang sudah punya 3 buah rumah di perumahan elit tersebut. Tapi rumah yang akan ia berikan kepada ibunya adalah rumah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada rumah yang sudah ia berikan kepada Ira. Perabotannya pun serba mahal dan model-model terbaru. Rumah untuk ibunya itu berbeda klaster dengan rumah Ira. Jadi mereka takkan berjumpa karena letaknya berjauhan. Lagi pula di perumahan elit itu orang-orangnya individualis semua. Dengan tetangga pun tidak saling mengenal. Tentu saja ibunya terkagum-kagum setelah berada di dalam rumah itu. Rumah yang punya kamar tidur 3 di lantai bawah dan di lantai atas. Asep sengaja menyediakan rumah sebesar itu supaya kalau Cek Imas dan suaminya datang bisa menginap di rumah tersebut. Lalu ibunya pun naik tangga menuju lantai atas. Di situ pun ibunya geleng-geleng kepala sambil berdecak kagum. Dan Asep pun memberitahu ibunya bahwa besok akan ada pembantu untuk meladeni ibunya sehari-hari. Jadi ibunya disuruh tidak usah takut, karena mulai besok ada yang menemani ibunya tersebut. Asep pun juga tidak lupa memberitahu ibunya bahwasanya beberapa hari lagi ia mau menikah dengan seorang wanita yang luar biasa tajirnya. Tapi pernikahan itu cuma nikah siri,
supaya tidak menimbulkan kehebohan, karena usia wanita itu lebih tua dari Asep. Ibunya pun menyuruh Asep untuk menikah resmi saja, karena nikah siri merugikan pihak calon mempelai wanita. Asep memang anak yang penurut dan tak mau membantah kepada orang tua. Karena itu, ia menjawab nasihat ibunya dengan anggukan kepala. Dan sebelum akad nikah itu, ibunya disuruh beli pakaian yang bagus-bagus, dan uangnya akan ditransfer Asep ke rekening tabungan ibunya. Supaya ibunya tidak ketakutan ditinggal sendirian, Asep sengaja tidur di rumah yang sudah ia berikan kepada ibunya itu. Tapi kamarnya berbeda. Asep tidur di kamar depan, sedangkan ibunya tidur di kamar yang ada di sampingnya.
Dan keesokan paginya pembantu yang sudah dipesan itu datang. Lalu diajak Asep bicara terlebih dahulu bahwa tugasnya yang terpenting adalah mengikuti segala perintah ibunya. Tentu saja ia harus membereskan dan membersihkan rumah setiap hari. Dan soal mencuci baju, sudah tersedia mesin cuci yang bagus. Dan soal gaji, Asep pun menjanjikan jumlah yang lebih tinggi daripada gaji pembantu pada umumnya di perumahan elit seperti itu. Setelah mentransfer dana yang lumayan besar ke nomor rekening tabungan ibunya, Asep pun meninggalkan rumah yang sudah ia berikan kepada ibunya tersebut. Dalam perjalanan menuju hotel, tiba-tiba ada panggilan yang ternyata dari Mbak Manti. Ia memberitahu bahwasanya Asep disuruh ke rumahnya sekarang karena ada yang penting sekali. Dan Asep pun juga menyampaikan bahwasanya ia sudah bicara dengan ibunya tentang masalah pernikahan tersebut. Dan pernikahan itu tidak boleh dilakukan secara siri. Pernikahannya boleh saja secara diam-diam dan hanya mengundang keluarga dekat saja. Tapi mereka harus punya buku nikah. Dan Mbak Manti pun akhirnya sangat setuju dengan permintaan tersebut. Lalu ia pun memacu mobilnya secepat mungkin karena ingin secepatnya tahu masalah penting yang akan disampaikan oleh calon istrinya itu apa. Setibanya di depan rumah Mbak Manti, Asep turun dari mobilnya dengan penuh semangat. Terlebih setelah melihat Mbak Manti yang sudah berdiri di ambang pintu untuk menyambut kedatangan calon suaminya tersebut. Kemudian Mbak Manti pun mengajak Asep duduk berdampingan di sofa ruang tamu. Kemudian ia pun menanyakan masalah penting apa yang ia bicarakan kepada Asep. Kemudian Mbak Manti pun menjelaskan masalah penting itu. Ia menjelaskan bahwasanya ia punya kakak yang biasa ia panggil Mbak Ayu. Ia sudah 7 tahun menjadi istri seorang pengusaha yang usianya jauh lebih tua. Tapi sampai saat ini belum punya momongan juga. Kemudian Mbak Manti pun menghela nafas lalu melanjutkan pembicaraan bahwasanya mbaknya itu sudah memeriksakan diri ke dokter, tapi ternyata dia normal. Yang jadi masalah adalah suaminya tersebut. Bahkan suaminya sudah mengizinkan kakaknya untuk mencari lelaki lain yang bisa memberikan momongan, asalkan jangan sembarang lelaki. Harus yang tampan dan yakin tidak penyakitan, supaya hasilnya kelak bagus dan sehat. Dan Mbak Manti pun juga ingin minta tolong kepada Asep untuk mewujudkan keinginan kakaknya tersebut. Meski awalnya Asep agak kaget dengan permintaan itu, tapi karena ia tidak pernah menolak apapun yang diinginkan oleh Mbak Manti itu, akhirnya Asep pun menyetujui permintaan tersebut.
Malam itu Asep memutuskan untuk menginap di rumah Mbak Manti. Dan keesokan paginya Asep mengajak Mbak Manti ke kotanya. Asep akan memperlihatkan rumah yang ia beli dari Mbak Masitoh dan sudah direnovasi menjadi rumah megah dan besar itu. Tapi Asep merahasiakannya dulu kepada Mbak Manti. Dan setelah tiba di rumah besar itu dan sangat megah, barulah ia berkata yang sesungguhnya. Dan Mbak Manti pun ingin bertemu dengan ibunya Asep. Asep memang sudah menceritakan latar belakang keluarganya, bahwa ia punya ibu tiri 2 orang, sedangkan ibunya sudah meninggal kata ayahnya. Tapi baru-baru ini Asep mendapat berita bahwa ternyata ibunya masih ada, tapi jauh sekali di Indonesia paling utara. Semua itu sudah ia ceritakan kepada Mbak Manti. Begitu juga ketika ibunya sudah berada di kota tersebut, diceritakan juga kepada Mbak Manti. Tak lama kemudian Mbak Manti sudah berada di dalam sedan hitam Asep yang ia jalankan menuju perumahan elit di luar kota tersebut, menuju rumah yang sudah ia berikan kepada ibunya. Namun sebelum menuju perumahan di luar kota itu, Mbak Manti ngajak beli pizza dan burger sebagai oleh-oleh untuk ibunya Asep. Ibunya tampak kaget ketika melihat Asep datang bersama seorang wanita. Lalu Asep menjelaskan kepada ibunya siapa wanita cantik yang ia bawa ke rumah itu. Dan ibunya sangat senang mau memiliki mantu seperti Mbak Manti, karena ia terlihat sangat cantik sekali. Tak lupa Asep dan Mbak Manti pun memberikan oleh-oleh yang ia beli tadi untuk diberikan kepada ibunya Asep. Dan tak lupa mereka pun mengobrol-ngobrol sebentar. Dan ibunya pun juga memberi nasihat kepada Asep bersama Mbak Manti supaya cinta mereka abadi sampai tua renta nanti. Dan Asep dan Mbak Manti pun menyahut secara serempak. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya cukup sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan